Perkenalkan, nama saya Neng Jamila dari kelas A12, nomor NIM 228113053. Pada hari ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang laporan penelitian yang berjudul Pembentukan Akhlak kelas 5 MI Al-Maqsudiyah. Langsung saja, yang pertama adalah pendahuluan, yaitu latar belakang masalah. Dalam menggambarkan salah satu langkah dalam mendidik akhlak yang benar adalah menanamkan pendidikan agama Islam ke dalam diri anak usia dini, sehingga anak dapat menerimanya. Pemahaman tentang nilai-nilai perilaku yang baik serta berperilaku baik dari sejak kecil. Untuk dibutuhkan seseorang guru pendidikan agama Islam yang akan lebih fokus dan efektif dalam melaksanakan peranannya dalam pembentukan akhlak siswa. Peran guru akidah akhlak harus optimal dilakukan agar anak dapat menyerap nilai-nilai murni dari pembelajaran pendidikan agama Islam yang diterimanya. Kemudian mampu mengambil hikmahnya hingga tertanam dan mempengaruhi pembentukan akhlak yang diharapkan, yaitu akhlak yang baik. Yang kedua, dasar akhlak. Setiap kali disebut kata akhlak, maka yang dimaksud dengan akhlak didasarkan pada Al-Quran dan Al-Sunnah, bukan yang lainnya. Adapun macam-macam perbuatan tapi dasarnya bukan Al-Quran, bukanlah Al-Sunnah, maka tidak ditanamkan akhlak. Aturan yang dasarnya akal dan pikiran dan filsafat disebut estetika. Sedangkan aturan yang disebut adat istiadat disebut moral. Ayat-ayat Al-Quran yang dijumpai ayat-ayat yang berklasifikasi akhlak. Menurut dari jenis akhlak, Imam Al-Ghazali ada dua, yaitu pertama akhlak mahmudah, yaitu akhlak yang baik. Yang kedua adalah akhlak mazmumah, yaitu akhlak yang buruk. Yang pertama akhlak mahmudah adalah al-amanah, setia, jujur, dapat dipercaya, al-wafa, menepati janji, al-sabru, sabar, ar-rahmah, kasih sayang, al-ikhwan, persaudaraan. Sedangkan akhlak mazmumah yaitu al-ghadab, al-ghibah, al-hasad, al-istikbar. Sedangkan akhlak dilihat dari pengaplikasiannya. Akhlak terdiri dari beberapa pembentukan akhlak, yaitu 1. Akhlak kepada diri sendiri. Pertama-tama, saya akan menjawab tentang akhlak terhadap diri sendiri, berarti tanggung jawab atas tindakan dan sikap yang kita lakukan. Langkah pertama adalah introspeksi diri, yaitu meluangkan waktu untuk mengenal diri sendiri, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta melihat apakah ada hal-hal yang perlu diperbaiki dalam diri kita. Selain itu, kita berkomitmen untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Ini melibatkan pemahaman dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif. Dengan terus meningkatkan diri, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan memberikan dampak positif dalam kehidupan kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Yang kedua adalah akhlak terhadap orang tua. Akhlak terhadap orang tua merupakan sosok yang patut dihormati dunia ini. Banyak ayat dan hadis yang menunjukkan kewajiban kita untuk menghormati mereka.
Bahkan dalam hadis dikatakan bahwa keriduan Allah Subhanahu wa taala terletak pada keriduan yang eh, se- keriduan Allah Subhanahu wa taala terletak pada keriduan orang tua. Begitupun surga, ia terletak di bawah kaki ibu yang merupakan orang tua. Di balik kewajiban anak terhadap orang tua, ada juga yang menjadi anak terhadap orang tua, di antaranya adalah menaati mereka serta harus berbuat kepada keduanya. Yang ketiga, akhlak terhadap saudara. Islam menempatkan pemeluk Islam sebagai saudara sesama Muslim terkait persaudaraan dari beberapa sisi. Mereka terkait setidaknya oleh persaudaraan secara kemanusiaan dan persaudaraan atas dasar kesamaan ajaran agama yang dianut. Oleh karena itu, Islam memerintahkan kita untuk saling membantu di tengah kesulitan, saling menolong dalam kebaikan. Semangat persaudaraan ini dipesan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat sebagai berikut. Sungguh orang-orang mukmin itu bersaudara, oleh karena itu damaikanlah konflik di tengah saudara kalian. Hendaklah kalian bertakwa agar kalian mendapatkan rahmat. Yaitu dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Yang keempat adalah akhlak terhadap lingkungan sekitar. Akhlak terhadap lingkungan sekitar dapat dilihat dari berbagai aspek, mencakup kepedulian terhadap keberlanjutan alam. Individu yang memiliki akhlak terhadap lingkungan akan sadar akan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan menghindari tindakan yang merusak lingkungan. Mereka akan berusaha untuk menggunakan sumber daya alam secara bijak dan bertanggung jawab, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungannya. Pembentukan akhlak. Pembentukan akhlak merupakan sebagian dari tujuan pendidikan. Hal ini juga dikatakan bahwasanya menurut pendapat Muhammad At-Tahiyya Al-Bashari yang dikutip oleh Abu Dinata mengatakan bahwa kalau pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa dan tujuan dari pendidikan Islam, dengan kata lain pendidikanlah yang mempunyai pengaruh besar terhadap kualitas pembentukan akhlak anak. Selain itu, pembentukan akhlak adalah hasil dari pendidikan, latihan, pembinaan, dan perjuangan keras yang sungguh-sungguh. Hal ini seperti contoh dengan salah satu program Islamic Boarding School. Berbicara tentang membentuk akhlak, pada saat ini hal yang sangat utama karena dengan semakin banyaknya tantangan dan godaan sebagai dampak dari kemajuan di bidang iptek. Contohnya saja ada pada ini semua merasa mudah sekali untuk berkomunikasi dengan baik dengan jarak jauh, bahkan sudah tidak lagi menjadi hambatan mereka dari itu. Untuk anak usia MI adalah hal yang sangat rawan sekali. Lagi-lagi tugas sekolah adalah salah satu yang menjadi bagian bagi orang tua untuk memberikan fasilitas anaknya agar tidak lagi pergi ke warnet. Maka dari itu, dengan tuntunan zaman semakin kekinian, semua harus serba mudah. Salah satunya dengan adanya handphone yang Android, pasti semua itu tetap ada dampak positif dan negatifnya. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan penelitian kualitatif atau dengan kata lain non-statistik. Jenis penelitian kualitatif ini mengacu pada prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan tentang pembentukan akhlak yang dilakukan secara observasi, wawancara, dan demokrasi. Tempat dan waktu penelitian adalah yang dijadikan penelitian
di MI Al-Maqsudiyah Kampung Cicadas, Desa Cadas Mekar, Kabupaten Purwakarta. Pemilihan tempat ini adalah karena sekolah ini memenuhi karakteristik penelitian ini. Metode penelitian memutuskan diri daripada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah aktual. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, kemudian dianalisa. Karena itu metode ini sering disebut metode analisis. Teknik pengumpulan datanya adalah metode observasi, metode wawancara, metode dokumentasi. Teknik analisis data yang pertama adalah menelaah data yang berhasil yang dikumpulkan dari data pengamatan, wawancara, dan dokumentasi, menyusun data dalam satuan-satuan, melakukan kategorasi sambil melakukan coding. Lanjut ke pembahasan. Di sini penulis akan menganalisa pembentukan akhlak siswa di sekolah MI Al-Maqsudiyah. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai 3 informasi dari pihak MI Al-Maqsudiyah yang merupakan pihak yang dapat memberikan informasi mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pembentukan akhlak MI Al-Maqsudiyah. Penulis memilih MI Al-Maqsudiyah adalah sekolah yang merupakan sekolah Islam yang sudah cukup baik dalam pembentukan akhlak siswanya. Namun sebagian kecil masih ada saja siswa yang masih sedikit melanggar, maka perlu dianalisa lebih baik lagi sehingga akan bermanfaat dalam pembentukan akhlak bagi siswanya. Adapun yang deskripsi informasi yang diwawancarai adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah Bapak Kepala Sekolah, Bapak Abdul Rafiqin. Yang kedua, Ibu Sri Wahyuni sebagai guru BK. Yang ketiga adalah Ibu Siti Khadijah sebagai guru pendidikan akhlak sekaligus wali kelas dari kelas 5. Adapun pembahasannya, pembentukan akhlak yang baik merupakan suatu hal yang dapat meningkatkan perilaku serta prestasi dari siswa suatu sekolah. Perubahan akhlak seseorang dapat dilihat berdasarkan beberapa faktor. Salah satu faktor yang dapat mengubah menjadi lebih baik adalah peranan guru pendidikan agama PAI di sekolah, kepala sekolah, dan guru pembimbing konseling BK. Peran ketiganya menjadi faktor baik atau tidaknya akhlak siswa di sekolah. Kepala sekolah sebagai pembuat aturan peningkatan akhlak, guru pendidikan agama sebagai pembimbing dan menambah pengetahuan bagi siswa dan guru bimbingan. Konseling sebagai guru mengatasi